warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kota Semarang. Saya Dwi Rianti dari TK Pertiwi 04 Ngalian Semarang. Saya Agi Wistianto dari SD Negeri Berhubungan Semarang. Saya Hasan Bisri Sesmanto dari SMP Negeri 35 Semarang. Kami akan melaksanakan demonstrasi konstektual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Apa kabarnya Pak Agil hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Dwi. Bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak Agil. Bagaimana kesiapan menjadi coach hari ini? Insya Allah siap Ibu. Alhamdulillah. Saya hari ini menjadi supervisor dan Pak Agil menjadi coach untuk kegiatan coaching hari ini. Baik Pak Agil, hari ini kita akan mendiskusikan rubrik penilaian coaching, penerapan paradigma berpikir coaching. Yang pertama yaitu adanya kemitraan, kedua proses kreatif, ketiga memaksimalkan potensi. Adapun kompetensi inti yang akan dicapai ada 3 Pak Agil. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kedua mendengar aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik kekerasan. Yang ingin saya tanyakan Pak Agil, kompetensi mana yang ingin dikembangkan Pak Agil? Kalau menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh itu. Karena dengan kehadiran penuh dapat menjadikan kegiatan atau kunci keberhasilan dari coaching itu sendiri menjadi berhasil. Baik, berarti untuk yang Pak Agil ingin kembangkan yaitu kehadiran penuh ya Pak Agil ya. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan coaching sendiri Pak Agil ingin mencapai seperti apa? Melalui percakapan kunci ya dengan baik kita dapat menyelesaikan permasalahan kunci dengan lancar dan baik juga. Semoga permasalahan kunci dapat terselesaikan dengan baik Pak Agil ya. Iya Bu, amin. Oke, semoga proses coaching nanti dapat berjalan dengan lancar. Silakan Pak Agil untuk penerapan coaching. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Asbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya Pak Asbi. Ya, Ini gimana kabarnya Pak Asbi? alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Gimana aja apa Pak Asbi? Nah ini Pak, dari kemarin sebenarnya pengen ketemu sama Pak Agil. Ini pengen curhat Pak Agil, intinya seperti itu sudah. Jadi selama saya menjadi guru nih Pak di sekolah saya, saya lain saya sebagai guru akhir saya juga diberi seraya amanah untuk menjadi ketua umum kami dan fikih. Mana sebenarnya secara struktural udah ada pengurusnya Pak Agil, tapi di lambat tahun mereka hilang sendiri Pak. Jadi saya merasa ditinggalkan sendiri gitu. Jadi tujuan saya sebenarnya pengen ketemu Pak Agil itu ingin memecahkan gitu Pak. Jadi teman yang sudah sudah beri amanah oleh kepala sekolah menjadi membantu saya gitu, menjadi menjadi sekolah itu bertanggung jawab gitu Pak. Jadi tidak hanya saya ditinggalkan sendiri gitu. Awalnya sih semangat kan gitu Pak Agil, habis itu pergi sendiri akhirnya. Karena itu yang kadang aduh gimana ya caranya supaya teman-teman itu bisa komitmen, bisa bertanggung jawab atas juga pendidikan itu lah. Baik Pak Asbi. Jadi pertemuan kali ini Pak Asbi itu curhat terkait dengan kegiatan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh kepala sekolah kepada Pak Asbi. Namun Pak Asbi memiliki kendala Iya. dengan jalan teman-teman ya.
Ya, yang tidak mau mensupport atau yang asik dengan aktivitasnya masing-masing. betul Pak. Iya, padahal itu tugas untuk sekolah ya Pak ya. Jadinya disebut bersama, selesaikan bersama. Ya, baik Pak Hasbi. Untuk saat ini posisinya Pak Hasbi nih dari angka 1 sampai 5. Ya. Itu kira-kira Pak Hasbi itu di posisi dilematis di angka 1, 2, 3 atau angka berapa Bapak? Ini di angka antara 5 sampai 6 gitu Pak, tidak sampai 7 enggak. Ya. Oh, berarti ada 5 sampai 6. Berarti kalau saya analisis, saya identifikasi Pak Hasbi sebenarnya tidak terlalu dikatakan masih ada harapan ya untuk menuju ke angka 8 atau ke angka 9 ya Pak. Ya. Oke, hambatan yang dihadapi Pak Hasbi itu sendiri, kendalanya atau hambatannya kira-kira apa Pak? Sebenarnya hambatan kalau saya lihat amati teman-teman tadi itu mereka satu Pak, sibuk dengan kesibukannya sendiri Pak. Yang kedua, tidak mempunyai rasa memiliki bahwa ini program sekolah loh, mari kita sempoyong bareng, itu tidak ada Pak. Itu hambatan saya dalam melihat situasi itu. Kemudian untuk menuju itu hambatan saya mungkin gini Pak. Sulitnya untuk ini Pak, ngobrol dengan teman yang bermasalah itu Pak. Bukan bermasalah ini, tepatnya pada teman-teman yang kurang bertanggung jawab. Berarti memang ada ketidakpedulian atas kegiatan sekolah yang mana Pak Hasbi selaku yang diberikan tugas tambahan itu, tetapi teman-teman tidak ada rasa memiliki untuk bersama-sama menyelesaikan tugas itu. Iya. Lalu menurut Pak Hasbi nih, dari hambatan itu kira-kira masih ada solusi yang menjadikan harapan Pak Hasbi bisa terwujud apa yang diinginkan Pak Hasbi? Solusinya mungkin karena kan sebenarnya saya juga punya teman nih Pak, teman yang sebenarnya juga support juga, tidak semuanya meninggalkan 100% juga, karena ada 1, 2 yang support saya, tapi 3-nya memang sama Pak, posisinya sebagai guru yang tentunya lemah untuk kekuatan. Nah, mungkin solusinya ya saya akan merangkul, menguatkan lagi teman-teman yang mendukung saya untuk dukung saya dalam program ini. Kemudian saya juga mencoba mencari solusi dari apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh teman-teman yang lain gitu ya. Apa sih yang ingin dia yang dia inginkan, program apa yang ingin dia capai kan. Mungkin dari penyamaan persepsi itu mereka bisa terbangun semangatnya secara intrinsik. Ini bukan hanya program yang datang dari sekolah atau dari program pemerintah datang langsung dieksekusi, habis itu tidak, karena programnya bukan keluar dari mereka sendiri. Mungkin itu. Jadi ada solusi untuk merangkul atau menumbuhkan itu biar bisa program itu berkelanjutan ya Pak. Betul. Iya. Lalu rencana yang akan dilakukan Pak Hasbi untuk mencapai tujuan dari kegiatan itu bagaimana? Kalau rencana saya pertama nih Pak, saya ingin kuatkan dulu persepsi saya dengan teman-teman yang memang sepemahaman. Yang kedua, saya ingin cari keinginan apa sih yang sebenarnya teman-teman yang lain inginkan, hingga program itu tumbuh dari keinginan mereka sendiri hingga dia mempunyai rasa memiliki. Ya, baik ya. Lalu komitmen untuk menjalankan rencana aksi tersebut apa Pak? Mungkin dalam waktu ini Pak, dekat ini ya, saya ingin mencoba
itu melakukan langkah-langkah yang seperti yang tadi saya sampaikan. Pertama, jangan terus mendatangi teman-teman saya yang sepemahaman, sepandangan gitu. Kemudian saya juga mulai ngobrol-ngobrol nih Pak, head to head teman-teman itu ya hanya ngobrol-ngobrol biasa gitu kan, nanti siapa tahu dari ngobrol biasa itu muncul itu dari mereka gitu kan, dia munculkan program baru gitu Pak. Iya, baik Pak Hasbi. Semoga ya nanti apa yang menjadi komitmen atau rencana aksi itu dapat terwujud. Lalu perkiraan ada planning kapan Pak Hasbi akan mewujudkan dari rencana tersebut? Kalau teman yang sefrekuensi atau sepemahaman mungkin 1 minggu ya cukup lah. Jadi mungkin yang agak panjang itu teman-teman yang memang tidak rasa pedulinya terhadap program kurang, ini mungkin yang agak lama waktu. Mungkin antara 3 mingguan sampai 4 mingguan. Ya. Berarti kalau terhitung 3 sampai 4 minggu, katakanlah 4 minggu, berarti ada 1 bulan dari sekarang ya. Kurang lebih 1 bulan Ya, dari bulan depan coba nanti kita akan bertemu lagi untuk membahas kelanjutan dari rencana Pak Hasbi yang tadi sudah diprogramkan, semoga dapat terwujud dan tercapai sesuai dengan Hasbi. Ya, bagaimana nih Pak Hasbi setelah ngobrol-ngobrol ini ya, setelah ya ngobrol santai ya Pak Hasbi? Iya Pak. Jadi kalau sebenarnya sebelum ngobrol ya Pak, saya itu merasa bimbang, merasa ragu nih, kira-kira perusahaan saya tepat kan gitu. Nah, terus setelah ngobrol dengan Pak Agil, saya mempunyai keyakinan bahwa ini kayaknya solusi yang bagus nih Pak Agil. Saya mungkin lebih menemukan ritme dan solusi yang lebih mantap gitu. Baik Pak Hasbi, alhamdulillah saya juga lega dengarnya kalau Pak Hasbi sudah mulai menemukan ritmenya, dan nanti saya tunggu sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, 1 bulan lagi kita akan bertemu. Siap Pak Hasbi, sehat selalu dengan semangat untuk mencapai sebuah tujuan atau misi Pak Hasbi dapat terwujud. Terima kasih Pak Hasbi, Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dwi. Ya. Baik, tadi saya sudah melihat ini Pak Agil coaching dengan temannya. Setelah pelaksanaan coaching tadi, dari sini saya mencatat ini Pak Agil untuk observasi. Sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya ini ingin bertanya ke Pak Agil, apa yang dilakukan Pak Agil terkait dari kegiatan coaching tadi? Ya, tentunya terkait dengan kegiatan coaching tadi, saya berusaha untuk hadir penuh ya dalam kegiatan bersama coach saya, mendengarkan apa yang diceritakan oleh coach sampai selesai. Dan saya berusaha menerapkan alur tirta itu. Jadi ada tujuan, identifikasi masalah, lalu ada rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi tadi saya sudah menanyakan komitmen coach untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun. Oke, baik, luar biasa. Seperti yang sudah saya catat di sini Pak Agil, apa yang disampaikan dari Pak Agil sudah sesuai dari hasil observasi saya. Ini catatan saya Pak Agil. Yang pertama sudah menerapkan prinsip coaching. Pertama, kemitraan, posisi diri setara dengan coaching. Pak Agil sudah menerapkan prinsip kemitraan. Yang kedua, sudah melaksanakan proses kreatif Pak Agil, menggali ide-ide, menggali solusi coaching Pak Agil tadi. Yang ketiga, dapat memaksimalkan potensi coaching dengan menemukan banyak solusi dari coaching. Luar biasa sekali. Selanjutnya, setelah melaksanakan tadi, saya lihat, saya amati Pak Agil sendiri sudah bisa sesuai dengan alur tirta
dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Sudah terlihat tadi ya Pak Agil dari kegiatan coaching. Selanjutnya saya ada pertanyaan lagi nih Pak Agil. Kompetensi apa yang akan dikembangkan selanjutnya Pak Agil? Ya, saya akan mengembangkan dua kompetensi lainnya itu. Jadi tadi selain hadir secara penuh, ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Luar biasa. Berarti yang dibutuhkan Pak Agil apa ini supaya bisa mengembangkan potensi? Ya, yang jelas harus selalu semangat itu. Ya, dalam melaksanakan kegiatan berikutnya. Betul, sering berlatih ya Pak Iya, Agil harus ya. berlatih, Betul. ya, dan sering ketemu banyak kunci. Betul. Semoga ke depan lebih bagus lagi dalam melaksanakan coaching Pak Agil. Amin, amin. Sukses selalu Pak Agil. Terima kasih, Luar Ibu. biasa. Sampai jumpa lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Agil warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Azbi? Alhamdulillah baik Pak Agil. Iya, hari ini saya selaku supervisor akan mencoba untuk menanyakan kesiapan Pak Azbi selaku coach ya. Siap, ya, Apakah Pak Agil. sudah siap hari ini? Tentu siap Pak Agil. Oh, Siap. Alhamdulillah. Ya, kita mendiskusikan para rubrik penilaian coaching ya Pak Azbi, menerapkan paradigma berpikir coaching. Yang pertama kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi Pak Azbi. Lalu kompetensi inti yang akan dicapai ada 3 Pak Azbi. Ya, Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa Pak Azbi. Ya, yang berikutnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Azbi. Kompetensi Oke. mana yang ingin dikembangkan dari Pak Azbi ya hari ini? Kalau dari saya ya Pak, dalam proses koordinatif, saya ingin mengembangkan kehadiran penuh nih, Pak. Karena dengan kehadiran penuh, saya dapat menjadi kunci keberhasilan proses koordinatif. Itu menurut saya nih Pak. Alhamdulillah. Ya, berarti tentang kehadiran penuh ya Pak Siap. Azbi. Ya, indikator tercapaian dari tujuan coaching itu sendiri apa Pak? Melalui percakapan coaching yang saya lakukan dengan baik, kita dapat menyelesaikan permasalahan coaching dengan baik pula lagi. Alhamdulillah. Semoga Ya. permasalahan dari coaching ya dapat terselesaikan dengan baik Pak Azbi. Siap Pak. Setelah ini Pak Azbi akan melaksanakan kegiatan coaching antara Pak Azbi sendiri coach ya, dan nanti ada coaching ya. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Siapa yang minta doanya Pak Agil? Ya. Terima kasih Pak Azbi. Iya. Nanti saya tunggu kegiatan coachingnya dan Ya. saya akan mengamati kegiatan coaching. Oke, terima kasih Pak Agil. Ya. Doa aja ya Pak Agil ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Agil. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dwi, ini kita akan melakukan coaching ya. Mana saya sebagai coach dan Ibu selaku guru. Bu Dwi, dalam proses coaching ini tujuan apa diberikan disampaikan ke saya? Jadi begini Pak Azbi, Ya. saya beberapa hari ini agak risau Pak. Saya ini kemarin itu sempat ditegur oleh kepala sekolah. Jadi saya agak risau ini mengenai pembelajaran saya di kelas seperti itu Pak. Itu karena apa? Yang jelas kemarin itu karena saya ini dari permasalahan dari diri saya sebenarnya Pak. Itu. Dari diri saya sendiri. Permasalahan karena saya itu tidak menyiapkan 4 program lain sesuai dengan kebutuhan anak. Jadinya anak ramai sendiri, anak sudah selesai di kegiatan dengan cepat sehingga anak-anak menjadi ramai dan kelas tidak kondusif membantu kelas yang lainnya. Oleh karena itu saya ditegur oleh kepala sekolah Pak. Tersebut karena
tidak menyiapkan sehari untuk Betul, itu karena saya kebetulan ada tugas tambahan Pak. Jadinya saya ditugaskan untuk mempersiapkan membangun bus di sekolah. Jadinya memang dari manajemen waktu saya sendiri, saya kurang mempersiapkan anak-anak beberapa minggu. Kemudian tujuannya yang ingin dicapai dari novel ini apa? Saya ingin menyelesaikan permasalahan saya. Yang pertama dengan kepala sekolah sendiri karena situasinya kurang enak dalam berkegiatan di sekolah. Terus memperbaiki kelas saya yang ramai seperti itu. Ingin memperbaiki hubungan antara dengan kepala sekolah dan pembelajaran yang ada tidak ada. Betul, ya Pak. Oke, Bu Dwi, dari skala 1 ya tadi itu ya 1 sampai 10 kira-kira kekuatan dari diri sendiri ini kira-kira ada di posisi berapa nih? Nih, saya sedikit malu ini Pak. Kalau saya berskala ini saya ada di posisi 5 mungkin Pak, 5 atau 6 Pak. Karena yaitu mungkin karena manajemen diri saya sendiri yang kurang seperti itu Pak. Kemudian Bu Dwi, hambatan untuk pencapaian di tujuan yang dicapai Bu Dwi, hambatannya apa? Yang pertama yaitu kalau di kegiatan pembelajaran anak-anak, mungkin hambatan saya yaitu waktu saya Pak. Waktu yang utama karena saya memang harus menata kembali waktu saya, lalu mempersiapkan ragam main yang seharusnya saya mempersiapkan dulu ragam main anak-anak itu ada 4 kegiatan, saya hanya bisa mempersiapkan 2 atau 3 seperti itu. Kemungkinan memang di dalam persiapan itu sehingga anak-anak ramai tidak terkondisikan seperti itu. Kemudian untuk dari kepala sekolah hubungan dengan kepala sekolah itu karena kepala sekolah sendiri juga sibuk ya Pak untuk menemui Pak. Betul, karena ini baru persiapan buku, jadinya mungkin kepala sekolah banyak sekali rapat ke sana sini. Jadi situasinya kayak kita nggak pernah ketemu saja, seperti jadi nggak nyaman di sekolah. Betul. Kemudian Bu Dwi, dari tadi yang permasalahan dan juga tujuan yang dicapai, ada solusi yang bisa tawarkan? Mungkin yang untuk yang kepala sekolah, saya mencoba untuk menghubungi beliau, mungkin mencari waktu yang tepat untuk menghubungi beliau, membicarakan kembali, berdiskusi kembali, kenapa kok saya sampai anak saya tidak kondusif dalam pembelajaran. Di pembelajaran sendiri saya sampai belum mempersiapkan sesuai dengan kebutuhan anak. Sedangkan saya sendiri belum memetakan ya Pak ya. Harusnya kan saya memetakan dulu ya kebutuhan anak, bahwa anak saya itu butuh pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga anak-anak dapat banyak ragam main untuk pelaksanaan kegiatan di kelas seperti itu Pak. Sehingga nggak ramai lagi kan? Iya, supaya tidak ramai lagi. Bu Dwi, apa rencana yang akan dilakukan di depan? Rencana saya yang pertama, saya harus belajar memanage waktu saya Pak. Memanage waktu saya sendiri. Saya harus bisa menata waktu saya. Walaupun saya ada tugas tambahan, tapi kewajiban saya sebagai pendidik itu harus saya laksanakan dengan sungguh-sungguh. Ini juga untuk pencapaian perkembangan anak-anak dalam pembelajaran seperti itu Pak. Biasa sekali. Kemudian ini Bu Dwi, terkait dengan komitmen dari Bu Dwi sendiri ya untuk melakukan rencana aksi tadi ya. Komitmennya gimana? Saya akan segera melaksanakan Pak ini Pak, daripada kita tunda-tunda nanti saya menunda untuk bertemu kepala sekolah, selasa nggak nyaman, pada sebentar lagi kegiatan lomba gugus akan terlaksana, jadinya kita semakin repot kegiatan, anak-anak nanti juga ketinggalan, saya juga merasa tidak nyaman juga di sekolah. Saya akan segera untuk bertemu ya, saya akan menghubungi kepala sekolah dan saya juga akan memperbaiki waktu
menata kembali kegiatan main yang seharusnya yang anak dapatkan seperti itu Pak. Oke, baik. Kemudian Bu, untuk waktunya kapan? Kalau dengan kepala sekolah seharusnya segera mungkin Pak. Segera? Iya, insya Allah besok pagi akan saya coba hubungi kepala sekolah. Semoga beliau tidak ada rapat, semoga tidak ada kegiatan yang lainnya untuk kegiatan belajar pembelajaran, karena ini mungkin minggu depan sudah ya? sudah akan saya laksanakan dengan sungguh-sungguh. Ini akan saya mencoba bersama guru yang lain untuk mempersiapkan seperti itu. Baik, ini ya dari percakapan tadi dari awal sampai akhir, apa yang Budi rasakan dan apa yang mungkin Budi katakan? Alhamdulillah Pak, melalui percakapan ini saya sedikit lega Pak. Ya. Saya sudah lega ini, saya sudah mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Yang pertama, saya harus menghubungi kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah saya, harus mengurai satu-satu permasalahan pada diri saya, dari manajemen saya, dari manajemen waktu saya, dari kegiatan untuk mengajar di kelas. Saya terima kasih sekali Pak, saya diberikan solusi melalui percakapan itu. Tenang ya, sekarang bisa fokus ya. Iya, Sudah betul, Pak. tidak gajian. Iya, betul. Kita jawabannya gajian. Iya. Lalu gini Budi ya, saya ingin menantikan kelanjutan dari permasalahan itu dan juga tawaran solusi yang ditawarkan, rencana strategi yang akan dilakukan. Saya tunggu di pertemuan selanjutnya. Ya. Siap Pak, insya Allah minggu depan kita bertemu lagi Oke, bagaimana siap, ya. saya dengan kepala sekolah, hubungan saya, kegiatan dengan anak dan manajemen waktu saya, seperti itu Pak. Semoga hubungan dengan kepala sekolahnya lancar ya. Baik-baik saja ya. Amin. Terima kasih sekali Pak. Baik, kalau Budi, saya rasa waktu kita yang sebentar ini itu ya Budi ya. Kurang maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana tadi sudah melaksanakan kegiatan coachingnya? Alhamdulillah lega lagi. Lega ya. Oke, baik Pak Hasbi. Ya, tadi Pak Hasbi telah melaksanakan kegiatan coaching. Dari sini saya mencatat di lembar observasi saya, kemudian sebelum menyampaikan hasilnya, ya, kira-kira apa yang dilakukan Pak Hasbi terkait kegiatan coaching tersebut? Saya berusaha untuk saya hadir dengan penuh ya Pak. Kemudian mendengarkan apa yang diceritakan oleh peserta saya. Kemudian saya berusaha untuk menerapkan alur kita, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Jadi tadi saya sudah menanyakan komitmen project untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun. Baik, seperti yang sudah saya catat di sini Pak Hasbi, ini lembar observasi yang sudah saya catat. Apa yang disampaikan oleh Pak Hasbi sudah sesuai dengan hasil observasi saya Pak Hasbi. Catatan saya yang pertama, Pak Hasbi sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, memposisikan Pak Hasbi, diri Pak Hasbi setara dengan coaching. Ya. Yang kedua, sudah melaksanakan proses kreatif menggali ide dari coaching dan solusi dari coaching itu sendiri. Ya. Yang ketiga, dapat maksimalkan potensi coaching dengan menemukan banyak solusi di situ. Ya. Selain itu, Pak Hasbi sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita, Pak. Ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawabnya sudah. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kompetensi apa yang akan dikembangkan selanjutnya oleh Pak Hasbi? Mungkin dari pengalaman coaching tadi ya Pak, saya mungkin akan mengembangkan dua kompetensi lainnya, seperti mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan yang berbobot, selain yang tadi ya hadir secara penuh. Iya, baik. Ya, baik Pak Hasbi. Berarti ada dua kompetensi lainnya ya setelah yang akan membidik. Betul. Nah,
tentunya kira-kira cara melaksanakan kegiatan itu biar bisa terwujud komitmennya Pak Azmi bagaimana? Mungkin saya akan lebih semangat dulu ya Pak, saya menata dulu ya, biar tenang, ya rileks, kemudian saya juga pengen pilih hasil. Sering-sering melakukan kegiatan coaching, jadi apa? Sudah terbiasa gitu Pak. Oke. Jadi semakin banyak kita melakukan kegiatan tersebut, kita puasa gitu. Iya. Semoga Pak Azmi dengan banyaknya latihan atau menemukan banyak coaching nanti lebih mantap lagi dalam melaksanakan kegiatan coachingnya dan lebih top chair nih ya, dan akan dicari-cari oleh coaching berikutnya. Ya, semoga ke depan Pak Azmi dalam kegiatan bercoachingnya di lain kesempatan lebih bermanfaat dan ke depan Pak Azmi menjadi manusia yang lebih baik. Siap Pak. Kita sama-sama menuju jalan kebaikan. Begitu Pak Azmi dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasbi. Gimana kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Hasbi? Alhamdulillah adik-adik Bu apa Bu Dwi? Bu Dwi, di sini saya selaku supervisor dan Bu Dwi selaku coach. Nanti di sini kita akan bincang-bincang tentang proses nanti yang akan dilakukan selama coaching ya. Iya. Pak Bu Dwi, saya ingin menanyakan tentang kesiapan Bu Dwi untuk coaching nanti. Ini sudah siap Pak. Siap ya? Ya, siap. Mantap ini. Mantap. Oke. Ya. Bu Dwi, di sini dalam proses kita diskusi ini, kita akan mendiskusikan tentang penilaian coaching ya Bu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Kemudian Bu Dwi, kompetensi inti yang akan dicapai pada 3 ya. Pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang bagus dan menggunakan teknik rasa Bu Dwi ya. Baik Bu Dwi, ada pertanyaan Bu Dwi. Kompetensi mana yang ingin dikembangkan ini Bu Dwi? Baik Pak Hasbi, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Pak. Karena dengan kehadiran penuh dapat menjadi kunci keberhasilan seorang coaching. Waktu kita meng-coaching, ya kan, dengan kehadiran penuh, semoga bisa menyelesaikan masalah. Oke. Selanjutnya Bu Dwi, indikator ketercapaian dari tujuan coaching itu apa Pak? Indikator tercapaian melalui percakapan coaching yang baik Pak, kita dapat menyelesaikan permasalahan coaching dengan baik. Semoga proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Siap. Tentunya dengan semangat pula ini ya. Terima kasih. Semangat ya Bu ya. Semangat Pak. Semoga berhasil ya. Amin. Oke, siap. Sampai bertemu lagi. Wabarakatuh, Pak Haji, Pak Hasbi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Saya itu Pak Haji dikit risau kalau ini ada apa? Aduh ya Bu, ini mau curhat Bu ya, karena ada beberapa permasalahan yang paling krusial, ada satu hal yang menjadi ganjalan dalam diri saya Bu, terkait dengan tanggung jawab atau tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah. Baik, sekarang bisa Pak Adil, kita saling berbicara, bercerita. Monggo silakan bercerita permasalahan mengenai tugas tambahan dari kepala sekolah. Silakan Pak Adil. Ya, Ibu, ini kan saya diberikan tugas tambahan kepala sekolah yaitu menjadi pembina ekstra pramuka Iya. di sekolah saya sendiri. Yang mana sekolah saya itu notabene dulu itu tidak pernah juara dalam kegiatan kepramukaan. Namun setelah saya masuk, karena Bapak Kepala Sekolah itu mengetahui bahwa saya itu latar belakangnya dari pramuka, jadi pasang tugas tambahan sebagai pembina pramuka. Nah,
tetapi ada hal yang menjadi ganjalan dalam diri saya setelah tidak hanya 1 bulan 2 bulan tetapi hitungan tahun, pramuka di SD saya memang meningkat dan prestasinya drastis mengarah ke hal yang baik. Namun di sisi lain saya sedikit melihat keadaan teman-teman yang cuek, yang tidak ada rasa memiliki, tidak ada rasa empati, dan kepeduliannya sangat-sangat rendah sekali dengan kegiatan yang mana ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya saya, karena nama baik sekolah itu tidak hanya 1-2 orang, tetapi seluruh warga yang ada di sekolah. Baik. Pak Agil, sebelum saya melanjutkan, saya ingin menanyakan dulu, pada saat ini posisi diri Pak Agil ini dalam posisi angka berapa dari skala 1 sampai 10? Kalau Bu, ini posisi kalau ya, kalau prestasi oke, tapi kalau yang tadi dukungan itu posisinya 5 itu. 5. Iya. Itu berarti kita mencoba untuk meningkatkan. Kira-kira Pak Agil mau ditingkatkan sampai berapa? Ya harapannya sih saya tidak mulu-mulu sampai 10 ya Bu, paling 8 atau 9. Gitu. Baik, itu sudah pencapaian dia Pak Agil. Oke, selanjutnya hambatan apa yang dihadapi Pak Agil dalam permasalahan? Ya, hambatan itu datang dari teman-teman yang ada di sekitar saya yang memang tidak peduli, banyak sampaikan tidak peduli dengan anak-anak dan kegiatan ekstra pramuka untuk dimajukan secara bersama. Ini yang menjadi catatan saya. Dari hambatan itu, coba kita gali lagi. Adakah solusi yang bisa dicapai untuk menyelesaikan masalah? Sebenarnya ada solusi itu. Jadi asal teman-teman mau untuk bersama-sama memajukan pramuka di SD saya atau di SD kami, maka SD kami tidak hanya sebatas kejuaraan tingkat kecamatan atau kota, mungkin bahkan bisa masuk ke Kalimantan bahkan sampai provinsi. Luar biasa, Ya. luar biasa. Itu solusinya luar biasa. Dari solusi tersebut, apa rencana Pak Agil yang akan lakukan? Rencananya memang saya harus mendekati secara personal, karena kalau pendekatan secara menyeluruh sepertinya kapasitasnya bukan di koridor saya, karena itu yang punya wewenang adalah kepala sekolah, secara menyeluruh dikumpulkan bersama. Tapi saya bisa melakukan pendekatan secara pribadi, face to face, kemudian kita ajak ngobrol santai sambil makan, sambil jajan ya Bu ya. Iya, tapi di situ tujuan atau misi saya bagaimana merubah paradigma atau pola pikir teman-teman itu menjadi rasa ingin memilikinya itu tumbuh dari dalam diri. Luar biasa rencana aksi yang akan Pak Agil laksanakan ini. Lalu saya ingin menanyakan Pak Agil, komitmennya ini untuk menjalankan rencana aksi ini. Ya, komitmennya saya harus yakin dari diri saya sendiri dan tidak boleh lengah atau putus asa, walaupun pasti nanti ada beberapa orang atau rekan kerja atau mitra kerja saya itu nanti akan terjadi penolakan saat melakukan kegiatan itu. Baik, kira-kira dari komitmen tersebut lanjut untuk rencananya itu kapan pelaksanaannya? Rencananya kalau posisinya tadi kan ke angka 5, Betul. artinya tidak angka 1 atau 2. Ada teman-teman yang ada di belakang saya walaupun 1 atau 2 orang. Support, ya. Rencana saya akan gandeng beliau-beliau itu untuk menyebarkan kebaikan dalam hal memajukan pramuka di SD kami. Luar Ya, biasa. jadi nanti rencananya pertama saya mengajak teman-teman itu dan nanti akan disebarluaskan ke teman-teman yang lain. Itu kira-kira kapan Pak?
kalau yang teman-teman sendiri, saya mungkin bisa menyampaikan besok. Nah, tetapi untuk rekan-rekan yang belum mensupport ini, saya harus lakukan secara berkala, karena di satu sekolah saya sendiri itu ada 20 orang guru yang mana tidak bisa dilaksanakan dalam satu waktu. Ya, perkiraan dari saat ini 10 hari ke depan, target saya sudah harus tersampaikan apa yang menjadi rencana saya untuk memajukan uang di SD kami. Luar biasa. Saya ini menanti nanti kelanjutan dari rencana aksi Pak Agil ini. Kira-kira kapan kita ketemu lagi nih? Ya, berarti kalau 10 hari ke depan ada hari Sabtu dan Minggu, mungkin perkiraan ya minggu kedua, Bu. Ya, minggu kedua kita bisa ketemu lagi. Siap ini. Ya, sering-sering lagi ya. Iya, kita ketemu. Sekarang saya menanyakan bagaimana perasaan Pak Agil sekarang? Aduh, Bu, tadi nano-nano, sekarang ya luar biasa. Ini agak plong dan sudah jauh lebih kurang bebannya. Ganjalan di hati saya yang tadinya menjadikan mau bagaimana ini sudah ada solusi. Semoga pramuka dari sekolah Pak Agil semakin maju lagi. Amin, ini amin. kerjasama kompak antar guru juga Amin. semakin maju. Amin, Ya, amin, amin. saya tunggu kelanjutan ini Amin, nanti. Bu. Terima kasih, Oke. Bu. Demikian Pak Agil ya. Sampai jumpa lagi kita di minggu kedua besok. Iya. Oke. Oke. Selamat datang Pak Agil. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasni. Thank. Ya, Mas. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya. Gimana rasanya setelah melakukan coaching kemarin? Luar biasa, sukses Pak. Sukses ya? Iya. Baik Bu, dari prosesi yang Ibu kemarin lakukan, coaching yang kemarin lakukan, ada beberapa catatan yang berhasil saya rangkum. Namun sebelumnya, untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ingin tanya ke Bu. Apa yang dilakukan Ibu Dwi terkait kegiatan coaching kemarin? Iya, kemarin itu saya berusaha untuk hadir penuh Pak Dwi, mendengarkan apa yang diceritakan oleh coach saya. Saya berusaha menerapkan alur filter dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan satu lagi yaitu tanggung jawab. Jadi saya pun sudah menanyakan komitmen coach saya untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun. Seperti itu. Baik, seperti yang sudah saya catat juga di sini ya, bukan itu kan ternyata sebenarnya yang dicatatkan. Jadi apa yang disampaikan Ibu Dwi sudah sesuai dengan hasil observasi saya. Ada catatan saya yang pertama, Ibu Dwi sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian memposisikan diri setara dengan coach. Yang kedua, sudah melaksanakan proses kreatif, menggali ide dan solusi dari coaching. Yang ketiga, mengenalkan potensi coaching dengan menemukan banyak solusi. Itu catatan saya. Kemudian Ibu Dwi juga sudah melaksanakan coaching sesuai alur dengan alur kita. Yang biasa kemarin nampak ini tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan jawab semua Ibu Dwi biasa. Nah, ini yang kedua nih pertanyaan, kompetensi apa yang akan dikembangkan selanjutnya? Dari 3 kompetensi kemarin, salah satu sudah saya laksanakan ya Pak ya. Selanjutnya saya ingin mengembangkan 2 kompetensi selanjutnya. Apa itu? Itu mendengarkan aktif, yang satu lagi itu mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau yang kemarin baru 1 ya Bu ya? Iya, betul. Bisa hadir secara penuh ya? Betul. Karena
sekarang mau digenapin jadi 3 gitu. Iya. Saya akan berlatih untuk dapat mencapai 3 kompetensi. Saya berlatih bersama coach yang memberikan masalah, dan saya sebagai coach yang memberikan ruang untuk mereka curhat dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan menjadi pendengar yang aktif. Oke, luar biasa. Semoga ke depan lebih bagus lagi ya, Bu ya. Terima kasih. Lebih terampil dan tentunya semangat ya. Terima kasih Pak Hadi. Oke, Bu Dwi, saya rasa perbincangan kita cukup ya, Bu ya, untuk Terima waktu kasih. saat ini. Semoga di lain waktu lebih bermanfaat, lebih semangat dan lebih Amin. Terima kasih. kasih. Terima kasih, Bu Dwi ya. Terima kasih. Assalamualaikum.